pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Saya membersamai teman-teman akan menjelaskan sedikit tentang prototyping dan kenapa prototyping itu penting. Ini sedikit summary saya, kita kenalan karena kalau nggak kenal nanti nggak sayang ya. Oke, nama saya Rois, saya IT professional lebih dari 15 tahun di dunia audit ya, audit banking, kemudian di digital transformation juga dan di area culture. Jadi company culture bagian juga bareng-bareng sama Riz juga kami kemarin mendevelop sebuah program project management di salah satu BUMN dan kebetulan pada sesi kali ini kita akan mencoba menginovasi apa yang saat ini sudah ada ya. Diharapkan end of the project teman-teman akan memiliki produk inovasi yang diharapkan akan membantu proses dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, yang kedua meningkatkan kapasitas dan produktivitas Bapak Ibu semuanya. Saya satunya di Teknologi Industri Pertanian di Universitas Pajajaran. S2-nya saya ngambil di Teknik Industri di ITB di Sistem Informasi Enterprise. Jadi kurang lebih saya belajar sejauh mana proses IT ketika diimplementasikan di perusahaan itu akan membantu dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Oke, hari ini saya akan sharing tentang prototyping, sesuatu yang saya harapkan akan membuat kita bahagia ya. Jadi hari ini kita harus lebih bahagia karena sebelum-sebelumnya kan kita mikir harus ngisi A, ngisi B, ngisi C, ngisi D, terus kemudian bagaimana kita mempertajam ide-ide kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang prototyping. Saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara melakukan prototyping berikut di tahapan-tahapannya karena kita sudah masuk ke tahapan desain ya. Jadi kalau di tahapan pengembangan software atau pengembangan ide, yang pertama itu tahapannya adalah gathering information. Bagaimana kita melakukan ideasi-ideasi, bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengumpulkan first interview, pencarian datanya, ketajaman datanya, validasi datanya, segala macamnya termasuk apa yang ingin kita capai. Nah, kemudian tahapan kedua ini kita mulai masuk ke tahapan desain. Tahapan desain itu adalah tahapan bagaimana kita mengkristalkan apa yang sudah kita rancang di awal sebelum kita sampaikan ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya nanti development, tahapan pengembangan ya. Baik itu pengembangan program, pengembangan kegiatan, pengembangan apapun termasuk pengembangan kalau misalnya kita punya rencana pengembangan aplikasi, itu nanti kita masuk ke tahapan pengembangan. Dan tahapan terakhir nanti deployment ya. Deployment itu atau tahapan kita melakukan sosialisasi, melakukan awareness, melakukan implementasi di lapangan. Nah, kita ini sudah masuk ke tahapan prototyping. Kenapa prototyping itu penting? Penting karena dia adalah bagian tidak terpisahkan dari proses panjang yang kita jalani dari awal. Jadi kita dari awal di kegiatan ini kita menggunakan salah satu framework yang disebut design thinking, yaitu kita mulai empathize, kita coba cari-cari tahu informasi, kita tanya apa yang ingin dirasakan manfaatnya, mencari masalah yang dihadapi oleh konsumen kita, mencari kira-kira titik tumbuh atau opportunity untuk meningkatkan perbaikan, refinement, improvement. Kita cari itu masalahnya. Setelah sekian lama kita menemukan masalah, akhirnya kita melakukan define, kita tentukan kira-kira masalah apa yang akan dihadapi oleh user dan ingin kita bantu. Setelah kita menemukan di dua fase itu, kemudian kita melakukan ideasi ya. Ideasi ini proses yang cukup panjang. Nah, setelah proses panjang itu, saatnya hari ini kita akan membungkusnya dalam sebuah prototype. Jadi prototype itu kurang lebih adalah cara kita mengkomunikasikan apa yang sudah kita rancang, apa yang sudah kita lakukan dalam bagian kemarin, kita ngisi berbagai kanvas segala macam. Kita sekarang saatnya membuatnya menjadi sangat lebih ringkas ke dalam sebuah prototype. Adapun prototype yang baik adalah prototype yang dapat mewakili apa yang menjadi ide-ide dari kita, apa yang menjadi inspirasi dari kita untuk menyelesaikan masalah, untuk kita komunikasikan ke usernya. Ketemu nggak nih sama usernya? Kemarin kita seolah-olah selalu berperilaku jika aku menjadi, jika saya jadi kamu, maka mungkin saya akan berpikir segala macam, asumsi-asumsi, kemudian kita validasi lagi. Nah, sekarang saatnya kita coba berikan hadiah kita ke user.
Tapi sebelum kita memberikan hadiah kita ke user, kita harus mempertajam dulu di internal kita apakah memang jika dijawantahkan dalam sebuah program atau sebuah aplikasi apakah sudah tepat atau belum. Nah, nanti setelah tahapan prototype kita akan melakukan testing ke user. Bagaimana kita bisa melakukan testing ke user jika usernya nggak tahu prototype-nya seperti apa? Karena jika usernya kita berikan kanvas-kanvas yang kita isi kemarin, yang kita isi segala macam, usernya akan bingung. Tapi kalau misalnya kita kasih benda ke user, maka user akan jauh lebih cepat menangkapnya. Berhubung kita tinggal di area yang memang mengomentari itu lebih mudah jika dibandingkan dengan kita meminta masukan. Jadi di prototype ini nanti kita akan coba rancang bagaimana sebenarnya proses kita mendeliver inovasi atau mendeliver solusi yang kita punya ke tangan user. Lalu nanti kita akan minta feedback dari usernya seperti apa. Di tahapan awal, untuk apa sih sebenarnya prototype? Mengapa kita mesti bikin prototype ya? Prototype itu pada intinya adalah bagaimana si pencipta inovasi atau inovator itu dan pengguna bisa saling berinteraksi. Jadi kita bicaranya di hal yang sama, kita ngomongnya di hal yang sama. Bayangkan jika Bapak dan Ibu atau teman-teman semua ngomongin tentang aplikasi, tapi aplikasinya nggak kelihatan, bentuknya nggak kelihatan. Jadi kita berdua nanti akan saling membayangkan. Masih mending kalau bayangannya sama. Tapi jika bayangannya berbeda, yang dibayangkan sama si user dalam bentuk tablet, sementara kita berpikir dalam bentuk handphone misalnya, nanti nggak akan nyambung, proses interaksinya nggak akan konstruktif. Kenapa nggak konstruktif? Karena keduanya nggak berbicara dalam frekuensi yang sama. Nah kemudian prototype ini juga penting karena dengan memberikan prototype nanti kita akan dapat masukan yang real nih dari user. Misalnya bentuknya terlalu lebar, atau misalnya ini kayaknya fontnya kekecilan, fontnya harus digedein, atau misalnya kalau programnya dalam bentuk inovasi kegiatan misalnya, oh kegiatannya terlalu panjang nih, bisa nggak dipersingkat atau apapun juga, tapi kita sudah punya bahasa yang sama dengan user. Nah paling penting dari dalam proses prototype ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa meng-clearkan, bagaimana kita bisa mendeliver sesuatu benda, sesuatu hal yang mungkin belum ada sebelumnya dan user tuh bisa nerima gitu. User bisa mengerti apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan karena nanti mereka yang pakai. Banyak kejadian kegagalan program itu atau kegagalan kita menciptakan inovasi karena setelah jadi usernya nggak mau pakai karena misalnya aduh nggak nyaman, aduh lelet, aduh ini fontnya kekecilan, saya susah gitu. Nah itu bisa terjadi karena saat prototype dan saat interaksi kita nggak clear sama si user. Nggak ketemu tuh user maunya apa, kita maunya apa. Akhirnya keduanya saling bersikukuh dengan apa yang dia inginkan dan akhirnya nggak ketemu nih apa yang diinginkan. Padahal harapannya adalah ketika kita melakukan inovasi, kita meluncurkan sebuah produk atau program ke lapangan, user itu dengan sangat bangga atau sangat mencintai solusi yang kita pakai karena memang mereka merasa bahwa inovasi yang kita lakukan ini bermanfaat buat mereka. Itu paling penting dari tujuan kenapa prototyping ini ada. Nah, kemudian salah satu tahapan yang paling penting dalam prototyping yaitu merancang user story. Banyak kegagalan dalam melakukan prototyping karena orang langsung jump into solution. Orang langsung lari ke produk. Orang langsung bikin prototype-nya aja. Nggak dibayangin bahwa ini yang nanti pakai siapa, masalahnya apa. Oh, pokoknya saya tahu masalahnya kayak gitulah. Pokoknya mereka kita suguhin aja. Kita suguhin aplikasi, kita suguhin program yang ternyata programnya tidak menyentuh inti permasalahan dari si user. Makanya kenapa di proses kali ini, di tahapan kali ini, saya menyarankan kita merancang dulu user story-nya. Kita buat dulu deh user story-nya. Ya, terus ya kita kerjain lagi dong dari awal segala macam. Nah, berita baiknya adalah kita tidak perlu. Karena kita ada di Canvas, Canvas-nya sudah kita buat, maka user story yang harus kita buat itu sebenarnya tinggal ngambil aja dari Canvas-nya. Mungkin Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu masih ingat tentang dulu problem statement, tentang value proposition, tentang persona, itu kita akan tahu bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan dulu ketika kita membuat
jika saya menjadi si A, jika saya menjadi si B, itu akan kita gunakan di saat prototyping kali ini. Ada beberapa tahapan untuk merancang user story, tapi yang paling mudah adalah kita kembali membaca kanvas-kanvas yang sudah kita buat. Jadi sesungguhnya buat atau membuat user story ini panjang dongengnya. Panjang banget dongengnya tentang bagaimana kita akan merancang tentang solusi apa yang ingin kita sampaikan buat pengguna kita. Nah, berita baiknya adalah rancangan panjang itu sudah kita lakukan di minggu-minggu sebelumnya. Hingga akhirnya kita akan memiliki sebuah user story. Lalu apa sih user story sebenarnya? Nah, mungkin Bapak-Bapak pernah dengar tentang istilah storytelling. Ada dua pendekatan. Saya sengaja bertanya itu karena ada seseorang yang memang dia lebih senang, ya udah ceritain aja lah. Tapi ada juga tipikal orang yang ya udah sini barangnya biar saya pelajari. Nah, di prototyping dua hal ini sangat penting. Yang pertama user story-nya atau storytelling-nya nanti. Yang kedua tentang bagaimana rancangan perjalanannya. Nah, kalau dari definisinya user story adalah rancangan perjalanan user ketika mereka menggunakan produknya. Kita kemarin sudah belajar tentang customer journey ya, tentang user journey. Nah, itu yang kemudian akan kita lakukan di hari ini. Bagaimana sebuah customer journey itu jika kita buat ceritakan untuk kita perbaiki nanti di prototype kita. Nah, ini adalah contoh user story. Jadi yang pertama tuh contoh user story itu kayak gimana sih? Jadi si user story itu nanti adalah satu kalimat yang merupakan kisah atau kumpulan masalah atau statement yang kita ambil dan akan kita ambil solusinya. Kalau misalnya saya ambil dari ini contoh user story aja. Contoh user story-nya adalah sebagai seorang konsumen saya ingin dengan mudah mengakses layanan dan melakukan pembayaran. Ini sebenarnya user story yang sangat full dari sebuah aplikasi. Mungkin yang saya ambil ini cuma salah satu fitur ya, fitur pembayarannya aja. PR kita adalah bagaimana kita bisa memberikan user atau memberikan kemudahan akses bagi user dalam mengakses layanan kita dan kemudian mereka mudah melakukan pembayarannya. Dan kemudian kita juga ini kebetulan usernya soleh nih, usernya soleh sehingga dia kalimat pertamanya adalah dia ingin memenuhi kewajiban kemudian mendapatkan hak gitu ya.